Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron ini merasa kecewa, Kang, karena usulannya untuk menjadikan sirkuit Formula E itu dijadikan tempat balapan motor atau street race. Oke. Yang selama ini memang dilakukan oleh anak-anak muda di jalan dan itu kan berbahaya. Memang saya secara pribadi mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kapolda Jakarta ya. Ada upaya-upaya kreatif gitu loh. Tetapi ini kecewa, Kang, karena Formula E itu tidak memberikan izin. Oh. Nah, bukan tanpa alasan. Ahmad Saroni ya Ahmad kan Saroni. sebagai ya salah satu penanggung jawab di situ menyampaikan bahwa sirkuit Formula E itu sudah standar internasional. Dari asosiasi apa TFO atau Federasi, apa ya. federasi gitulah Formula E itu diperuntukkan hanya untuk roda 4. Jadi kalau roda 2 nggak bisa gitu. Iya, Jadi kalau roda 4 mangga silahkan Ya, dipakai ya, gitu. ya, ya, ya. Barangkali Pak Fadil melihatnya ini jalanan, area balapan, ya udah dipakai apapun bisa gitu. Lomba sepeda juga bisa. Tapi ternyata ketika kita bicara jauh dengan standar-standar yang lebih internasional, lebih profesional, itu tidak bisa gitu. Kurang lebih begitu ya. Iya. Tapi saya kira jangan khawatir Pak Fadil. Kan rumor-rumor ini dengar-dengar katanya kan Bapak nanti akan menjadi pejabat PLT Gubernur DKI Jakarta. Ya, ya, ya. Nanti kalau Bapak sudah jadi PLT, ya barangkali bisa lebih mudah itu direalisasi. Negosiasi tapi Negosiasi. dengan Federasi Formula E mungkin ya. Di ini dulu lah di apa ya istilahnya, dibuka ruang-ruang yang lebih, bukan toleransi apa ya istilahnya, fleksibel ya, yang lebih fleksibel. Tapi kan sebenarnya banyak tempat, banyak cara yang pasti akan dilakukan juga, Kang. Misalkan pindah tempat. Kalau nggak salah ke Mekarta ya, Oh iya. mau dipindahkan itu sebagai alternatif. Ya mudah-mudahan di sana juga bisa gitu. Itu kan Mekarta jalan-jalannya juga besar, lurus. Iya. Dan relatif sepi kan, karena bukan lalu lintas yang ramai. Ya kayak itu lebih cocok ya, karena namanya aja kan sudah street ya, Street race. street race, jalanan. Jadi kalau di sirkuit kan sirkuit bukan jalanan. Ini kayaknya memang lebih cocok di situ. Ini masih ada kaitannya sama Anies Baswedan. Memang kan Formula E kan hasil prestasi Iya, Anies buah Baswedan, karya buah Anies karya Baswedan. Anies Baswedan. Nah, ini ada hubungannya dengan Anies Baswedan, Kang. Jadi pegiat media sosial Rudy Valinka ya itu menantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengutuk keras, Kang, kepada organisasi masyarakat atau ormas yang sudah dilarang oleh pemerintah. Berarti kan kalau ormas yang sudah dilarang oleh pemerintah itu ada HTI, ada FPI gitu loh. Ini saya melihatnya ini kayak mau ngunduh domba nih. Ada yang lupa barangkali dari Ruli itu ya. Kalau penantang itu harus yang satu level. Nah, jadi kalau Anda yang namanya aja baru saya dengar, cuma katanya statusnya pegiat media sosial, dengan seorang Anies Baswedan yang namanya besar dan makin terus membesar, ya Anda jauh gitu. Anda nggak bisa menantang Anies Baswedan, nggak level gitu. Kalau mau menantang ya tantanglah misalkan pegiat media sosial yang ada di kubunya Anies misalkan. Itu satu. Yang kedua juga tidak ada relevansinya. Apa maksudnya dia mau bicara seperti itu gitu. Ini kok seperti yang pansos saja. Anies Baswedan tidak menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pihak. Kan justru ciri khas yang selama ini ditampilkan Anies Baswedan ini membuat para pembencinya kesulitan menyerang, Kang. Kayak diserang seperti ini. Apa dasarnya Anies pembela HTI misalkan, pembela FPI? Nggak ada gitu. Kalau bicara dekat dengan umat muslim, ya dia juga dekat dengan gereja, dekat dengan umat yang lain gitu. Ketika dianggap dia lebih dekat dengan pengusaha, oh dia juga dekat dengan rakyat jelata, dia juga dekat dengan pemimpin-pemimpin negara lain. Akhirnya dia teruslah dicari lah, dan standar ini juga sudah sering kita bahas kan, Anies itu sudah kadung di framing oleh orang-orang pembencinya
sebagai orang yang radikal, intoleran dan seterusnya. Maka ini upaya penggorengan aja terus-menerus. Cuman bagian yang ini gorengnya sama sekali nggak bagus mungkin apinya ininya gitu ya. Nah, menurut saya malah justru pinter Kang si Rudy Valinka ini. Karena dia memanfaatkan efek ekor jas. Nggak cuma oleh para politisi aja. Kan kalau dia istilahnya menggunakan sosok Anies dengan naik kan mungkin followernya masih sedikit. Iya bisa jadi begitu. Ya kita bantu lah ya. Dengan kita bahas di sini kita bantu. Walaupun kita nggak tahu dia siapa, wajahnya gimana gitu. Nggak apa-apa lah kali-kali. Ya memang nama Anies Baswedan itu luar biasa ya. Selalu saja menjadi topik menarik untuk diperbincangkan. Seperti halnya menurut saya ini ada-ada aja lah. Ya kerjaan nggak tahu iseng atau bercanda dan sebagainya dari beberapa awak media. Kemarin kan kurban tuh Kang, Idul Adha. Nah Pak Anies ini kan berkurban juga sapi. Kebetulan sapi itu dikasih nomor Kang, di kode di badannya si sapi itu. Cuma nomornya ini bikin awak media jadi penasaran, pengen nanya gitu. Nomor itu 024. 2004 gitu. Jadi Pak Anies gimana ini pertanda gitu, siap maju capres, cuma nggak dijawab sama beliau. Sebenarnya kalau nomornya 2024, nah itu baru sebetulnya ya. Kalau ini kodenya tidak terlalu keras ini, kode halus lah. Saya kira yang memberikan nomor kan bukan Pak Anies ya, pasti pengelola kurbannya. Dan itu untuk membedakan ini sapinya dari Pak Anies, ini dari Pak Rizal Patria, ini dari Pak Jokowi. Biar ngaku tukar ya diurutin nomornya. Gitu. Iya. Ya kalau ini disebut kode alam ya kita aminkan saja lah. Karena banyak prestasi juga seperti ada video Kang ini kita lihat bareng. Jadi video ini kali itu isinya malah ikan-ikan gitu. Ikan. Wow. Kita lihat. Oke. Ada yang unik nih. Ini kan jalan nih mau masuk nih. Di bawahnya kan ada kayak drainase, selokan gitu. Nah ini dia. Tapi ada ikannya nih banyak nih. Ikan nih banyak nih. Wow. Senyum nih. Banyak kan? Banyak nih. Ya luar biasa memang Anies Baswedan ini. Dibuat semuanya menjadi rapi, menjadi indah. Gitu. Iya. Memang fokus Anies saya kira dia ingin membahagiakan warganya gitu. Kemajuan yang dia capai itu tidak menjadi lebih penting dibandingkan warganya bahagia gitu. Tapi kan secara logika sederhana itu berjalan beriringan gitu kan. Ketika pembangunan dibuat lebih maju, harusnya gitu kan rakyat lebih sejahtera. Meskipun pada faktanya itu banyak yang berkebalikan, yang makin maju tapi warganya makin tidak bahagia. Saya kira hal-hal yang mungkin seperti yang sepele ya. Tapi ini luar biasa ketika fokusnya membahagiakan warga, maka dia akan melihat sisi-sisi mana, aspek-aspek afeksi apa gitu yang membuat warga bisa lebih bahagia. Bukan sekedar melihat gedung bertingkat yang dia sendiri nggak masuk ke gedung itu gitu. Tapi yang ada di sekitaran kita, kemudian itu asalnya kumuh, kotor, bau, misalkan sekarang jadi jernih dan ada ikannya, itu prestasi saya kira yang luar biasa juga. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah.
Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.